Operasi penyelamatan yang menghebohkan dunia ini berfokus pada penyelamatan 12 remaja Thailand dan pelatih sepak bola mereka yang terjebak dalam gua selama 17 hari. Kejadian ini dianggap sebagai mukjizat oleh banyak orang karena berhasil diselesaikan dengan sukses meskipun di awal dianggap sebagai misi yang mustahil. Keberhasilan operasi penyelamatan ini telah memicu pertanyaan yang mendalam tentang bagaimana para remaja ini mampu bertahan hidup di dalam gua yang gelap selama periode yang begitu lama. Para anggota tim SAR, Search and Rescue, yang terlibat dalam operasi ini menggambarkan misi tersebut sebagai tantangan yang sulit dan hampir mustahil untuk diselesaikan. Namun, mereka tidak menyerah dan bekerja tanpa lelah untuk mencari dan menyelamatkan para remaja yang terperangkap. Operasi penyelamatan ini melibatkan kolaborasi yang erat antara penyelam, tim medis, dan relawan, dengan lebih dari 1.000 orang yang terlibat dalam upaya penyelamatan. Namun, dengan berakhirnya operasi penyelamatan dan selamatnya para korban, banyak pertanyaan yang muncul. Bagaimana mereka bisa bertahan hidup di dalam gua yang gelap dan terisolasi selama 17 hari? Apa faktor-faktor yang memungkinkan mereka bertahan? Apa yang dilakukan oleh tim penyelamat untuk memastikan keselamatan mereka? Faktor-faktor yang membantu bertahan hidup. Selama 17 hari terperangkap di dalam gua yang gelap dan terisolasi, ada beberapa faktor yang diduga membantu 12 remaja dan pelatih sepak bola bertahan hidup. Meskipun situasinya sangat sulit dan menantang, faktor-faktor berikut ini memainkan peran penting dalam kelangsungan hidup mereka. Ketahanan fisik sebagai pemain sepak bola, para remaja yang terjebak di dalam gua adalah pemain sepak bola yang aktif. Sebagai atlet, mereka menjalani latihan yang intens dan memiliki tingkat ketahanan fisik yang lebih tinggi dibandingkan dengan remaja pada umumnya. Kondisi fisik yang baik ini mungkin menjadi faktor yang membantu mereka dalam bertahan hidup di lingkungan yang sulit dan penuh tantangan. Kebersamaan dan hubungan yang dekat. Sebagai tim sepak bola, para remaja ini biasa melatih bersama dan memiliki hubungan yang sangat dekat satu sama lain. Kehadiran teman-teman mereka di samping mereka di saat-saat sulit seperti ini mungkin memberikan dukungan emosional dan mental yang penting. Kebersamaan dan solidaritas tim menjadi faktor penting yang memperkuat semangat dan daya tahan mereka. Pembagian dan konsumsi makanan yang bijaksana, para remaja ini memiliki sedikit bekal makanan yang mereka beli sebelum masuk ke dalam gua. Mereka diyakini membagi makanan tersebut dengan hati-hati dan mengonsumsinya secara teratur untuk memastikan kelangsungan hidup mereka selama mungkin. Kemampuan mereka dalam mengelola pasokan makanan secara bijaksana adalah faktor penting dalam mempertahankan energi dan kelangsungan hidup di dalam gua yang terisolasi. Aktivitas psikologis positif. Selama masa terperangkap di dalam gua, para remaja mungkin melakukan aktivitas-aktivitas psikologis positif untuk menjaga semangat dan kesehatan mental mereka. Para penyelam yang menemukan mereka melaporkan bahwa pelatih mereka, Ekapol Chantawong atau Ake, meminta mereka melakukan meditasi dan memberi mereka jatah makanan yang cukup. Meditasi dan penggunaan teknik-teknik psikologis tertentu dapat membantu mengurangi kecemasan, meningkatkan ketenangan, dan menjaga semangat para remaja selama masa sulit ini. Sumber air bersih yang ditemukan, meskipun terperangkap di dalam gua yang gelap, para remaja ini menemukan sumber air bersih yang menetes dari langit-langit gua. Ake, pelatih mereka, meminta mereka meminum air ini untuk menjaga hidrasi mereka. Meskipun akses ke air mungkin terbatas, keberadaan sumber air bersih ini menjadi faktor penting dalam memastikan mereka tetap terhidrasi dan bertahan hidup selama periode yang panjang. Melalui kombinasi faktor-faktor ini, 12 remaja dan pelatih sepak bola berhasil bertahan hidup selama 17 hari di dalam gua yang gelap dan terisolasi. Ketahanan fisik mereka sebagai atlet, kebersamaan dalam tim, manajemen makanan yang bijaksana, aktivitas psikologis positif, dan kemampuan untuk memperoleh air bersih adalah elemen penting dalam keberhasilan penyelamatan mereka. Alasan masuk ke dalam gua. Belum ada keterangan resmi yang menjelaskan mengapa 12 remaja dan pelatih sepak bola mereka memasuki gua. Namun, beberapa faktor dan spekulasi telah diajukan untuk memahami motif mereka. Pada hari yang sama ketika mereka memutuskan untuk memasuki gua, jadwal pertandingan sepak bola mereka dibatalkan. Noparat Kantawong, pelatih kepala mereka, mengungkapkan bahwa klub meminta para remaja untuk tetap berlatih. Dalam komunikasi melalui Facebook dengan sejumlah orang tua, Ake, nama panggilan untuk Ekapol Chantawong, pelatih mereka, menyarankan para remaja untuk menggunakan sepeda dalam perjalanan menuju lokasi latihan. Namun, tidak ada catatan yang menyebutkan bahwa mereka secara eksplisit berencana untuk memasuki gua tersebut. Gua tersebut bukanlah gua yang asing bagi penduduk setempat, dan gua tersebut sudah seringkali dimasuki sebelumnya. Hal ini mengarahkan pada dugaan bahwa para remaja mungkin memasuki gua dengan niat untuk menjelajahinya.
Mereka kemungkinan memasuki gua tersebut terlalu dalam, yang pada keadaan normal dapat diakses, namun terjebak ketika permukaan air mulai naik karena hujan lebat. Untuk menghindari terkejar oleh air, mereka terpaksa memasuki bagian gua yang lebih dalam. Kondisi di dalam gua. Para remaja dan pelatih sepak bola tersebut menghadapi kondisi yang sulit di dalam gua selama periode yang panjang. Berikut ini adalah pengembangan lebih lanjut mengenai kondisi di dalam gua tersebut. Kegelapan dan senter terbatas. Para remaja memasuki gua dengan menggunakan lampu senter murahan, dan baterainya memiliki daya tahan yang terbatas. Hal ini menyebabkan mereka menghadapi kondisi kegelapan sepanjang waktu. Diyakini bahwa selama 9 hari pertama setelah mereka dinyatakan hilang, mereka berada dalam keadaan gelap total. Kondisi ini menjadi tantangan besar bagi mereka untuk menjelajahi gua yang rumit dan berbahaya. Setelah ditemukan, tim penyelamat menyediakan senter dengan kualitas tinggi kepada para remaja. Meskipun demikian, mereka tetap dalam kegelapan sebagian besar waktu dan harus memakai kacamata gelap saat dibawa keluar dari gua. Keterbatasan cahaya dan visibilitas yang rendah menjadi faktor yang mempengaruhi pergerakan dan aktivitas mereka di dalam gua. Kekurangan oksigen. Selama operasi penyelamatan, tim penyelamat mengkhawatirkan tingkat oksigen yang rendah di dalam gua. Kehadiran banyak orang yang beraktivitas di dalam gua dapat memperburuk kondisi tersebut. Oksigen yang terbatas dapat menyebabkan masalah pernapasan dan kelelahan bagi para remaja dan penyelamat. Untuk mengatasi kekurangan oksigen, tim penyelamat berusaha memasukkan kabel sepanjang 5 km ke dalam ceruk gua untuk memasok oksigen. Upaya ini dilakukan agar para korban dapat memperoleh pasokan oksigen yang cukup di tempat perlindungan mereka di atas permukaan air. Tingkat oksigen yang rendah menjadi salah satu tantangan besar yang harus diatasi dalam operasi penyelamatan ini. Tingkat air yang meningkat. Selama masa terperangkap di dalam gua, para remaja dan pelatih menghadapi ancaman air yang terus meningkat. Pada saat mereka memasuki gua, permukaan air mungkin masih rendah dan dapat dijangkau dengan mudah. Namun, hujan lebat menyebabkan air dalam gua naik dengan cepat. Akibatnya, para remaja dan pelatih terjebak di dalam gua yang semakin terendam air. Hal ini mengharuskan mereka untuk memilih antara tinggal di tempat yang terendam air, atau memasuki bagian gua yang lebih dalam agar tidak terkejar oleh air yang naik. Keputusan ini membawa risiko yang serius dan menambah tingkat kesulitan dalam upaya penyelamatan mereka. Kematian Samangunan. Operasi penyelamatan ini tidak tanpa risiko, seperti yang terlihat dari kematian Samangunan. Samangunan adalah mantan anggota pasukan katak dan sukarelawan dalam operasi penyelamatan. Dia tewas saat berusaha keluar dari gua setelah mengirim pasokan perbekalan kepada kelompok remaja tersebut. Hal ini mengingatkan bahwa operasi penyelamatan ini melibatkan risiko yang serius bagi semua yang terlibat. Meskipun demikian, tim penyelamat terus berusaha dan tetap percaya diri bahwa mereka dapat membawa seluruh korban keluar dari gua dengan selamat. Setiap tantangan yang mereka hadapi, seperti kondisi gelap, kekurangan oksigen, dan tingkat air yang meningkat, menjadi fokus utama dalam usaha penyelamatan ini. Operasi penyelamatan masih berlanjut dan terus dipengaruhi oleh kondisi cuaca dan tingkat air di dalam gua. Tim penyelamat bekerja keras untuk mengatasi semua tantangan yang muncul dan membawa semua korban ke tempat yang aman. Respon masyarakat dan orang tua korban. Setelah penyelamatan yang berhasil, reaksi dari orang tua para remaja yang terperangkap di dalam gua sangat penting. Menariknya, orang tua mereka memilih untuk memaafkan pelatih mereka, Ekapol Chantawong, yang juga dikenal sebagai Ake. Mereka menyadari bahwa Ake telah berjuang dengan segala kemampuannya untuk membantu anak-anak mereka bertahan hidup di dalam gua yang sulit dan berbahaya. Para orang tua juga menegaskan agar Ake tidak merasa bersalah atas insiden ini. Tidak hanya memaafkan, orang tua juga berterima kasih kepada Ake atas dedikasinya dalam melindungi dan memastikan keselamatan anak-anak mereka selama terperangkap di dalam gua. Mereka mengapresiasi teknik meditasi yang Ake ajarkan kepada para remaja, yang ternyata menjadi salah satu faktor yang membantu mereka menjaga semangat dan ketenangan selama masa sulit tersebut. Ake sendiri mungkin akan diminta untuk kembali menjadi biksu dalam beberapa waktu, sebuah permintaan yang umumnya dilakukan oleh masyarakat Thailand untuk membersihkan diri secara spiritual.